Sebelum menduduki jabatan kepala sekolah, seorang kepala sekolah diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai kepemimpinan dan manajemen sekolah. Pendidikan dan pelatihan bagi calon kepala sekolah dikategorikan sebagai sosialisasi antisipatoris. Sebab sosialisasi antisipatoris bertujuan untuk mempersiapkan individu ketika mengalami perubahan status dan peran yang baru. Baik ya, secara materi soal ini bisa kita masukkan ke bahasan atau ke bab tentang sosialisasi. Ini bab yang kita pelajari di sosiologi di kelas 10 ya. Sosialisasi sendiri ini adalah didefinisikan sebagai belajar bermasyarakat ya. Bagaimana seorang individu terjun ke tengah-tengah masyarakat lalu belajar menjadi bagian dari masyarakat ya. Soal ini agak textbook ya, karena kita harus mengenal salah satu konsep dalam sosialisasi di mana di sini sudah disampaikan sosialisasinya adalah sosialisasi antisipatoris ya, sosialisasi antisipatoris. Sosialisasi sendiri kalau dilihat dari bentuk ya, bentuk dan juga kemudian sifat ini bisa terbagi masing-masing menjadi 2 dan 3 ya. Kalau bentuk kalau kemudian kita tengok sifat ya, sifat ini ada sosialisasi represif ya. Ini sosialisasi yang dilakukan dengan tekanan, dengan paksaan ya, Lalu kemudian ada yang kedua sosialisasi partisipatoris. Ini adalah sosialisasi yang dilakukan dengan dua arah ya, tanpa tekanan, lalu kemudian ada ajakan atau secara bersama sama belajarnya dua arah jika ini belajarnya hanya satu arah ya. Nah, sedangkan bentuknya sendiri nanti ada sosialisasi primer ya, ini sosialisasi yang pertama kali dilakukan. Yang kedua ada sosialisasi sekunder ya. Ini adalah sosialisasi setelah yang pertama, yang kedua ya. Setelah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Biasanya sosialisasi primer kita dapatkan di keluarga sama teman ya, terutama di sahabat, sedangkan ini biasanya di luar keluarga ya, dan juga teman, biasanya bisa lewat negara, media massa, lalu kemudian lingkungan dan seterusnya. Nah, dan ada satu lagi yang kita bahas di sini sebagai sebuah bentuk ya, kemudian ada namanya sosialisasi antisipatoris. Sesuai dengan namanya, maka kemudian alasan atau pernyataan berupa alasan yang dibawa bisa kita betulkan gitu. Kenapa? Karena sosialisasi antisipatoris ini adalah bertujuan mengantisipasi. Mengantisipasi itu adalah bertujuan mempersiapkan individu ketika dia mengalami perubahan status. Mengantisipasi jika dia mendapatkan status dan peran yang baru. Jadi ini betul ya. Mengantisipasi, dari kata antisipasi artinya mempersiapkan jika dia mendapatkan sebuah peran yang baru. Yang atas ya, bagaimana pernyataan yang atas ini juga betul ya, Kenapa betul? Karena di sini diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan ya, sebelum menduduki. Jadi dia dipersiapkan sebelum menduduki, maka kemudian dia harus mengikuti kepemimpinan. Maka ini disebut sosialisasi partisipatoris ya. Nah, karena sama-sama bercerita tentang sosialisasi partisipatoris sama mempersiapkan peran-peran yang baru, dalam hal ini diceritakan sebagai kepala sekolah, maka karena sama-sama benar dan saling berhubungan, untuk soal ini kita bisa sama-sama jawab A. Diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari keragaman suku bangsa atau etnis yang ada. Sebab kedudukan suku-suku bangsa atau etnis dalam masyarakat Indonesia dilihat setara dan tidak berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Baik ya, untuk soal ini kita bisa klasifikasikan materinya ke bab bahasan diferensiasi sosial ya. Ini bab yang kita pelajari di sosiologi kelas 11. Diferensiasi sosial ini apa? Diferensiasi sosial ini adalah ketika kita menggolongkan masyarakat atau status sosial masyarakat secara horizontal. Artinya kita apa? Artinya kita kemudian ada persamaan status ya. Kita melihat bahwasanya status masyarakat itu pada dasarnya sama karena dilihat secara horizontal ya, dari kiri ke kanan, artinya posisinya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Ketika kita cermati soalnya, ini adalah soal konsep ya, sedikit banyak agak hafalan ya, walaupun redaksinya sedikit banyak diubah, maka kemudian kita coba bisa jawab dengan mengembalikan ke konsepnya, bahwasanya diferensiasi sosial itu memiliki beberapa dasar ya, paling tidak standarnya ada 4 ya.
Yang pertama, diferensiasi sosial itu bisa terjadi dilihat dari jenis kelamin. Bahwasanya di tengah-tengah masyarakat ada pria dan wanita. Dari sini kita bisa sama-sama simpulkan bahwasanya tidak berarti pria lebih tinggi posisinya dari wanita, pun sebaliknya wanita lebih tinggi dari pria. Artinya ada kesetaraan di antara pria dan wanita. Yang kedua, dilihat dari agama ya. Masing-masing agama posisinya setara ya dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dilihat dari ras. Ras ini adalah dilihat dari bentuk fisik ya, dilihat dari bentuk fisik. Jadi kalau melihat dari bentuk fisik maka kemudian posisinya sama, setara. Dan yang keempat ini adalah soal etnis atau suku, bangsa atau budaya ya. Bahwasanya ini sama posisinya ya, bahwasanya ini tidak ada yang lebih tinggi juga tidak ada yang lebih rendah ya, posisinya sama. Nah, maka kemudian bisa dikembalikan ke dalam soal diferensiasi sosial di Indonesia bisa terlihat dari keragaman suku, bangsa atau etnis. Ini jelas karena etnis masuk dari 4 dasar diferensiasi sosial terutama yang nanti ada di Indonesia ya. Kedudukan suku-suku bangsa atau etnis dalam masyarakat dilihat setara, ini diferensiasi dan tidak berkaitan dengan status sosial, ini juga betul ya, karena sama-sama betul. Kita tengok apakah ada hubungannya atau tidak, ada karena masih sama-sama bicara tentang etnis. Maka kemudian untuk soal ini kita bisa jawab A. Contoh kerumunan yang dikategorikan sebagai kerumunan konvensional menurut Blumer adalah, baik ya, untuk soal ini bisa kita kategorisasikan masuk ke bab kelompok sosial, di mana kelompok sosial ini kita pelajari di kelas 11 ya. Nah, dan ini subbahasanya adalah cerita tentang pembagian kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur ya, yang tidak teratur. Di mana kelompok sosial yang tidak teratur di sini dibagi jadi 3. Yang pertama adalah publik, yang kedua adalah massa, dan yang ketiga yang jadi bahasan kita adalah ketiga crowds atau kemudian kerumunan ya, kerumunan. Nah, untuk soal ini adalah tipe soal hafalan, walaupun pilihan jawabannya ini adalah analisis, kita mencari kecocokan dari teori atau konsep yang kita pelajari. Namun konsep di sini khusus menurut Blumer. Nah, Blumer ini adalah salah satu sosiolog yang namanya tidak banyak diulas di buku-buku sekolah kita gitu kan. Jadi kuncinya ya kita harus membiasakan diri dengan tipe soal seperti ini, atau meninggikan atau kemudian memperbanyak lagi tingkat bacaan atau literasi kita dari sumber-sumber yang lain tentu saja gitu kan. Nah, karena dia merupakan soal hafalan, maka kemudian dari hasil literasi kita bisa dapatkan ya dari buku-buku yang lain, atau kalau ada di buku teks yang kita pakai di sekolah, maka kemudian ya kerumunan ala Blumer, ini Blumer membaginya menjadi 4 ya. Blumer membaginya menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah casual crowd ya, casual crowd ya. Nah, casual crowd ini apa? Casual crowd ini yang terbentuk secara spontan ya. Jadi tiba-tiba terbentuk ketika ada sesuatu hal yang kemudian membuat mereka berkumpul gitu kan. Yang kedua yang jadi bahasan kita conventional crowds gitu kan, atau kerumunan konvensional. Konvensional ini adalah kerumunan yang terbentuk secara teratur ya, dan direncanakan. Kata kuncinya itu. Lalu kemudian yang ketiga menurut Blumer itu adalah acting crowds ya. Acting crowds ini adalah kerumunan yang terbentuk dengan melakukan tindakan-tindakan destruktif atau merusak ya. Misalnya ada demo yang kemudian bakar ban dan seterusnya ya. Yang keempat ini adalah ada namanya immoral crowds, ada yang namanya immoral crowds ya, ada yang namanya bukan immoral crowds, ada yang namanya expressive crowd ya, expressive crowd ya. Expressive crowd ini sendiri adalah kerumunan yang terbentuk untuk melampiaskan emosi, melampiaskan ketegangan dalam artian rasa. Misalnya contohnya adalah orang yang berkerumun ketika konser ya. Jadi ini sekali lagi ada 4 tipe kerumunan ala Blumer, dan Blumer sekali lagi adalah salah seorang sosiolog yang namanya tidak banyak populer di buku-buku teks kita. Maka sekali lagi kita harus mencari berbagai macam informasi literasi terkait dengan Blumer di buku-buku teks yang lain. Nah, maka dari sini karena yang ditanyakan adalah konvensional, maka yang teratur dan direncanakan, maka jawabannya kita adalah 1 dan
1 dan 3 gitu kan. 1 dan 3 sendiri bisa ditengok dan dibaca di situ, jawabannya adalah B ya. Kenapa bukan 2 dan 4? Karena ini menyaksikan kecelakaan. Ini kan kita tidak merencanakan terjadinya kecelakaan. Kita juga tidak melihat adanya supporter bola. Karena kalau supporter bola jatuhnya ke expressive crowd, sedangkan kalau yang kecelakaan jatuhnya ke casual crowds. Maka sekali lagi jawaban kita adalah yang direncanakan untuk beribadah dan mengunjungi pameran lukisan 1 dan 3. Jawaban kita untuk soal ini adalah B. Setiap SMA memiliki lambang yang berbeda yang mencerminkan nilai dan prinsip dasar yang ditanamkan pada para siswanya. Sekolah merupakan pranata atau institusi sosial yang memiliki ciri antara lain. Baik ya, sudah terbaca, ini bisa kita kategorisasikan materinya atau babnya di lembaga sosial. Ini adalah bab yang kita pelajari di sosiologi di kelas 12 ya. Ini kalau kita cermati tipe soalnya adalah tipe soal hafalan konsep ya, dan kemudian kita sesuaikan dengan pilihan jawaban. Walaupun sekali lagi pilihan jawaban yang dimaksudkan di sini adalah redaksional, artinya tidak sama persis dengan apa yang tertera di buku teks ya. Subbahasanya apa? Subbahasanya adalah ciri-ciri lembaga sosial. Bahwasanya di materi kita belajar lembaga sosial ini paling tidak di pembelajaran kita belajar ada lembaga keluarga, lalu kemudian ada lembaga ekonomi, lalu ada lembaga agama, ada lembaga politik, dan yang terakhir bahasan kita hari ini adalah lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan. Baik, dari kelima bentuk lembaga ini ciri-cirinya paling tidak memiliki hafalan kita konsep ada 5. Yang pertama, lembaga sosial itu adalah merupakan sekumpulan nilai atau sekumpulan aturan. Jadi otomatis pasti terdapat aturan di dalamnya ya, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, dia pasti memiliki simbol ya, memiliki lambang atau yang nanti akan menjadi identitas ya. Yang ketiga, dia ada tujuan. Semua lembaga pasti memiliki tujuan masing-masing ya. Yang keempat, dia memiliki ada perlengkapan atau ada alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan ini dibutuhkan agar si lembaga mampu mencapai tujuannya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kelima, standarnya 5, walaupun nanti yang keenam bisa dipakai yang dan lain-lain karena nanti redaksinya banyak gitu kan ya. Yang kelima, standarnya sebagai sebuah konsep ini adalah ada aturan baik tertulis atau tidak, ada simbol, ada tujuan, ada alat perlengkapan, dan yang terakhir di sebuah lembaga sosial ini ada nanti kita coba tengok ya ada apa. Tapi yang jelas kalau kita tengok di pilihan di sini ada tujuan, jelas masuk, ada tujuan, ada lambang, lalu kemudian juga ada tujuan ya, satu lagi ada tingkat kekekalan tertentu. Mohon maaf baru ingat ya, ada tingkat kekekalan tertentu, artinya sebuah lembaga ini umurnya panjang. Itu redaksi yang lain bisa kita menggunakan umur panjang ya, tapi bukan berarti abadi. Baik, dari 5 ini standar. Nah, kita balikan ke pilihan. Di sini ada tujuan, tadi sudah disebut ya, pasti untuk memenuhi tujuan kelompok karena lembaga itu sekumpulan aturan ya, tidak harus orang tapi juga bisa orang. 4 masuk, lalu kemudian mempunyai tujuan tertentu juga masuk, lalu kemudian mempunyai lambang yang menjadi ciri khasnya masuk, termasuk juga merupakan suatu organisasi dari pola pemikiran. Ini definisi lembaga ya, ini definisi lembaga dan termasuk bagian dari ciri. Ini yang tadi redaksi bisa kita masukkan gitu kan. Jadi memiliki ciri antara lain 1 masuk ya, 2 masuk, 3 masuk ya. Nah, bagaimana dengan 4 memenuhi tujuan kelompok ya? Nah, kalau ini redaksinya bermasalah, bukan memenuhi, tapi kemudian mempunyai tujuan. Ya, apakah tujuannya kelompok atau tidak, ini juga masih bermasalah. Jadi, untuk amannya, kita bisa jawab ini A ya, 1, 2, dan 3 saja. Sekali lagi, 4 tidak kita masukkan, karena redaksinya menggunakan redaksi memenuhi, bukan mempunyai atau ada di sini, atau berupa. Berupa di sini merupakan definisinya bisa. Jadi, untuk soal ini kita jawab 1, 2, 3, A. Perilaku kejahatan yang dikategorikan sebagai cybercrime adalah, baik ya, untuk soal ini materinya jelas masuk ke dalam bagian dari
bab masalah sosial. Masalah sosial adalah bab di sosiologi yang kita pelajari di kelas 11 ya. Nah, di antara masalah sosial itu salah satunya ada kriminalitas ya. Salah satunya ada kriminalitas, di luar ada dua, yang lain ada kemiskinan dan juga nanti satu lagi ada ketimpangan. Kita belajar tiga hal itu ketika di bab masalah sosial. Nah, lalu kemudian kita cerita tentang kriminalitas. Di kriminalitas sendiri nanti dibagi ada crime without victim ya, kejahatan tanpa korban ya, without victim. Lalu kemudian ada white and blue collar crime. White itu putih, lalu kemudian blue collar crime ya, blue collar crime kejahatan kerah putih dan kejahatan kerah biru ya. Pembedanya adalah putih dilakukan oleh yang berkedudukan, blue atau biru dilakukan oleh orang biasa. 3 ada organized crime ya. Organized crime ini kejahatan yang terorganisir, yang rapi seperti terorisme. Yang keempat ada corporate crime, kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya pembakaran hutan, pembuangan limbah dan seterusnya. Yang kelima ada namanya transnational crime. Transnational crime ini adalah kejahatan lintas negara ya, seperti perdagangan orang ya, perdagangan gelap dan seterusnya. Lalu kemudian ada satu istilah baru yang malah dimasukkan di buku-buku sosiologi kita, yaitu cyber crime. Ini kejahatan apa? Kejahatan yang melibatkan dunia maya. Jadi dilakukan lewat dunia maya dengan memanfaatkan teknologi informasi komputer. Nah, maka kemudian tipe soal ini jelas adalah tipe soal analisa dan juga pemahaman kita ya, setelah kita mengetahui definisi kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber. Maka jawaban kita di sini adalah 1, 2, dan 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Karena kartu kredit hanya bisa dibobol di sini di internet ya. Software ya, pembajakan software komputer, lalu kemudian manipulasi laporan di laman website ya. Ini juga bisa website, ini internet juga bisa gitu kan. Oh ya, namun kemudian ini bukan 1, 2, 3, mohon maaf ya, ini kita jawab 1 dan 3 ya. Ini kita jawab 1 dan 3. Ini jawabannya adalah B, 1 dan 3. Kenapa 2 tidak masuk? Kenapa 2 tidak masuk? Karena software ya, software komputer itu tidak harus dilakukan secara online ya, tidak harus dilakukan secara online. Kita bisa membajak atau kemudian memasukkan perangkat lunak ya, perangkat lunak komputer tanpa melakukan online terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau cyber itu dilakukan sekali lagi di dunia maya lewat jaringan internet. Artinya mudahnya ini harus online, yang mudahnya harus online. Sedangkan untuk membajak software kita hanya butuh alat saja ya, kita hanya butuh alat dan kita tidak butuh jaringan internet untuk bisa membajak software komputer. Termasuk juga 4, memasukkan merek peralatan komputer ini juga tidak perlu menggunakan internet ya, kita bisa melakukannya secara offline gitu. Jadi yang lebih dekat memang 1 dan 3 sekali lagi, karena software untuk bisa dibajak, misalnya kita membajak Windows ya, kita tidak harus kemudian melakukan online terlebih dahulu, kita bisa kemudian melakukannya secara offline ya, kurang lebih seperti. Jadi ini lebih dekat ya kalau dilihat ketika menerjemahkan cybercrime. Untuk soal ini jawaban kita B, 1 dan 3. Demikian.